Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Pertiwi, peserta Diklat Angkatan 88 dari Kabupaten Garut. Saya di sini akan membahas mengenai modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1, langkah 3 dan langkah 5. Kita mulai dari langkah 3. Gimana ibu-ibu? Masih semangat? Semangat. Ya, di sini kita akan membahas tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Ibu-ibu coba, atau ibu-ibu bapak-bapak di sini coba lihat peserta atau teman di sebelahnya. Udah ibu-ibu kenal nggak bu? Kenal. Kenal. Yang belum kenal coba kenalan dulu ya bu ya. Di sini coba Pak Alek, di sampingnya ada Ibu Yasmin ya. Pak Alek coba sebutkan sifat baik yang bisa dilihat atau bisa dirasakan dari Ibu Yasmin itu apa saja? Bu Yasmin itu pertama setia kawan, Setia kawan. sering membantu, Terus apa lagi? juga ramah. Ramah, setia kawan, sering membantu dan ramah ya. Terus kemudian siapa lagi yang mau mengacungkan tangan untuk menjelaskan bagaimana sifat teman di sebelahnya? Ada lagi bu? Ada. Coba ibu, siapa teman di sebelahnya? Bu Atau Edo. Bapak, Bu Edo. Ya. Silahkan Bapak jelaskan bagaimana Bu Edo Pak. Ya, Bu Edo kebaikannya kalau pas butuh uang pinjam dia sering ngasih, suka membantu. Suka meminjamkan uang gitu ya Pak ya, ketika Iya. Bapak misalnya butuh. Terus apa lagi Pak? Kemudian kalau minta antar kemana, misalkan berobat, puskesmas, dia juga suka bersedia. Jadi ojek pribadi gitu ya Pak ya. Ya, Tuh, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Coba bagaimana perasaan Ibu Edo tadi setelah dipuji oleh Bapak di sebelahnya? Pasti merasa apa Bu? merasa senang, Senang. kemudian tentunya. merasa ada penghargaan, Merasa bahagia. Merasa ngapung tuh Bu. Oh, naon cenah eta teh ngapung tugasnya bunya urang dicampur we. Nah, Bu, bagaimana tadi kan saya bertanya bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mendapatkan pernyataan hal-hal yang baik dari ibu-ibu ya, dari teman sebelahnya. Nah, kesimpulannya itu apa Bu? Pertama, cara ketiga untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Kemudian, pujian dari orang lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Nah, coba sekarang ibu-ibu buka buku pintarnya. Ibu-ibu mau buku pintar? bawa. Iya. Sekarang buka buku pintarnya halaman 11 ya Bu ya. Ya, Di situ kan Bu ada tips menghilangkan pikiran negatif ya Bu ya. Bu, di sini ada sebelah sini ya, ada pikiran negatif. Ada pikiran negatif dan di Ya. sebelahnya ada pikiran positifnya. Coba siapa ada yang bisa membacakan satu-satu Bu? Misalnya poin 1 di pikiran negatif apa, nanti pikiran positifnya apa, terus berlanjut ya Bu ya sampai ke 4 ya Bu ya, gambar keempat, poin keempat. Coba Ibu ada yang bisa membacakan? saya. Coba
Ya, dibacakan. Pikiran negatif. Ceroboh sekali aku. Di mana sih kuncinya? Pikiran positif. Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal di rumah. Tidak apa sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Ya, silakan yang keduanya. Ada siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Alek. Aduh, malu rasanya, bajuku jelek sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Pikiran positif. Yang penting bajuku bersih, rapi, daripada beli baju yang bagus dan mahal. Lebih baik untuk tabungan anak-anak. Ya, sekarang boleh dilanjut Pak Alek untuk poin ketiganya. Aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Ya, selanjutnya yang terakhir. Apakah aku seburuk itu? Pikiran positif. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dia katakan. Aku orangnya sabar kok. Nah, dari gambar di sini ya Bu ya, kan ada pikiran negatif, ada pikiran positif. Tadi Bu, ceroboh sekali aku, di mana sih kuncinya? Itu pikiran negatifnya ya Bu ya. Ya. Coba Ibu lebih berpikir positif. Mungkin karena Ibu kelelahan, Ibu terlalu capek membereskan rumah, mengurusi anak-anak, jadi berpikirannya negatif seperti itu. Tapi coba untuk berpikiran positif, misal oh iya mungkin karena saya terlalu lelah membereskan rumah, saya terlalu capek mengurusi anak, jadi saya lupa menyimpan kunci tersebut. Jadi di sini poinnya, cobalah untuk selalu mengingat hal baik yang pernah orang lain sampaikan tentang Anda ya Bu ya. Di sini juga saya minta untuk ibu-ibu mempraktekannya di rumah. Mempraktekkan apa sih? Mempraktekkan untuk selalu berpikiran positif ya Bu ya. Oke, selanjutnya akan ke materi melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari ya Bu ya. Di sini coba saya bertanya ke ibu-ibu, ada di sini yang menjadi orang tua tunggal? Ada. Iya ada. Apa sih itu orang tua tunggal? Orang tua tunggal itu misalnya ada istri yang ditinggalkan oleh suaminya, misalnya ditinggalkan meninggal. Jadi ibu merangkap menjadi ayah atau ayah merangkap menjadi ibu. Tadi saya bertanya di sini ada nggak yang jadi orang tua tunggal? Ada. Ya. Jadi di sini orang tua tunggal bukanlah masalah ya Bu. Mereka tetap bisa menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik. Tentunya ada anggota keluarga lain yang dapat membantu mengasuh anak sehari-hari. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, uwa, dan sebagainya, masih banyak lagi ya Bu ya. Siapapun yang membantu orang tua tunggal dalam mengasuh anak perlu memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak sebagaimana yang didapatkan dalam sesi ini. Jadi mungkin di sini Bu maksudnya seperti ini. Ketika ibu menitipkan anak ibu yang usianya masih bayi lah Bu ya, masih 4 bulan misalnya. Bayi umur 4 bulan ketika dititipkan kepada orang lain, misal anak tersebut rewel. Kalau misalnya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan ibu, bagaimana misalnya ketika bayi itu rewel, dikasih asupan makanan, misalnya dikasih bubur, dikasih bolu, kan itu nggak boleh ya Bu ya. Bayi 4 bulan tersebut ketika rewel mungkin lapar, dan ketika lapar pun bayi tersebut hanya bisa dikasih ASI atau misalnya susu formula kalau misalnya ASINya tidak keluar ya Bu ya. Jadi misalnya harus
sekali lagi harus memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak. Coba di sini saya mau bertanya, ada kan di sini bapak-bapaknya ya yang hadir ya? Ada. Ada. Coba saya mau bertanya, apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak? Silakan, tadi siapa? Saya. Silakan, Pak Alek lagi yang mau menjawab. Bagaimana perasaan Pak Alek ketika meluangkan waktu bersama anaknya, Pak? Ada senang, ada senang, bahagia, ada lelah juga. ada lelah juga pasti ya. Terus di sini saya mau bertanya sama ibu-ibunya, bagaimana yang dirasakan ibu saat ayah ikut berperan dalam pengasuhan di rumah? Ayo, Ibu Yasmin coba bisa menjawab Ibu Yasmin. Ya Bu. Ya, silakan Ibu Yasmin, bagaimana perasaan ibu ketika misalnya suami ibu membantu ibu dalam pengasuhan di rumah? Bagaimana ibu perasaannya? Merasa terbantu, senang, merasa gembira juga. Ya pasti tadi ya, terima kasih kepada Ibu Yasmin dan Bapak Alek yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi ayah merasa senang ketika ayah bermain dengan anaknya, dan ibu ketika ayah ikut berperan dalam pengasuhan di rumah juga ibu merasa senang, ibu merasa bahagia, ibu merasa terbantu. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya ya Bu ya, ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi, cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak ya. Di sini saya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, ketika misalnya pulang ke rumah nanti dipraktekkan ya Bu ya di rumah. Praktekannya apa? Berdiskusi dengan suami dan meminta suami untuk mau terlibat dalam pengasuhan anak.